Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini jumpa lagi dengan saya Winda. Masih dalam rangka milad BMT yang ke-20, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan sosok inspiratif kita hari ini, yaitu seorang pelaku usaha gitu. Dan untuk mempersingkat, langsung aja kita ketemu dengan sosok inspiratif kita hari ini ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak, silakan nama lengkapnya siapa? Ya, perkenalkan saya Anut Puji Mulyani, asli dari Cilacap ya. Rumah di Perung Kelepu. Kemudian saya seorang ibu rumah tangga, punya 3 putra gitu. Kemudian, sudah sekolah Mbak? Sudah. Iya. Yang pertama kelas 3, kemudian yang kedua kelas 1 SD, dan yang ketiga itu masih kecil, 17 bulan. Masya Allah, masih punya bayi sekali. ya. Gitu. Panggilannya Mbak Anut ya berarti ya? Oke. Panggil saja Anut. Oke, Mbak Anut kegiatannya sehari-hari apa? Kalau saya di rumah ya, tapi kebetulan alhamdulillah ini sudah lama ada usaha kaos kaki kalau saya itu. Kaos kaki. Kemudian belum lama ini alhamdulillah bismillah gitu ya, mencoba untuk merambah dunia kuliner gitu ceritanya ya. Jadi buka pengusaha kuliner ya sekarang nasi ya. goreng ya, sekarang jadi buka nasi goreng. Apakah yang di depan kita ini produknya yang dari tadi sudah mengganggu konsentrasi saya ya, karena baunya udah sangat-sangat menggugah selera begitu. Ada nasi goreng, ada mie goreng, ada kue tiaw juga. Bukan cuma baunya tapi visualnya juga menarik banget ya, bisa dilihat di sini. Udah ada yang di plating di piring juga, dan udah ada kemasannya juga. Betul. Mbak Anut ini produknya Mbak Anut. Betul. Oke, namanya apa Mbak? Nama produknya? Nasi goreng Bang Erwin. Nasi NBE, goreng jadi Bang Erwin. warung NBE. NBE ya, disingkatnya ya. Betul. Oke, nasi goreng Bang Erwin. Ini saya udah penasaran sama usahanya Mbak Anut, jadi saya udah nyiapin banyak banget pertanyaan. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Mbak. Semoga pertanyaan saya ini bisa dijawab semua sama Mbak Anut. Gitu. Ini kan nasi goreng dan mie goreng ini mulai kapan sih Mbak Anut memulai usaha ini? Ya, belum lama. Ini baru jalan sekitar bulan Agustus. Tepatnya itu 10 Agustus ya. Oke. Waktu itu kan 3 bulanan ya berarti ya. Ya betul, bertepatan dengan bulan Idul Kurban waktu itu. Tadinya mau launching tapi kemudian maju 1 minggu, sekitar 1 minggu. Jadi tanggal 10, insya Allah tanggal 10 itu mulai berarti buka. ini jalan 3 bulan. Betul, ya. Belum lama. Oke, dan ini kenapa sih Mbak namanya NBE? Kenapa namanya nasi goreng Bang Erwin? Ada ceritanya nggak? Ini latar belakangnya itu sebenarnya ini kerjasama ya, awalnya itu kerjasama. Jadi ada seorang salah satu teman suami, itu beliau itu seorang juragan nasi goreng itu di daerah Tegal, Selawi Tegal sana. Nah kemudian menawarkan gitu ya, kerjasama gitu. Gimana kalau buka di Cilacap begitu? Ya. Kemudian saya dan suami begitu ya berpikir kenapa tidak dicoba ya gitu. Karena kita kan sudah mencoba ya menunya dulu. Udah pernah nyoba ya. Begitu ya, ditawari itu. Kok enak ya, beda rasanya itu beda begitu. Kemudian juga ada komposisi yang membuat saya kok baru pertama kali ini nyobain nasi goreng itu ada togenya gitu. Jadi keunggulan. Jadi salah satu keunggulannya adalah bahwa ada togenya ya di dalam nasi goreng saya ya. baru nemu gitu ya, selama saya makan nasi goreng itu, saya baru pertama kali ini nemu ada nasi goreng itu yang ada togenya gitu. Kemudian berarti ini pertama kali nyoba pas ke Tegal ya? Iya, pas ke Tegal itu enak kayak gitu. Nah kemudian ditawari gimana kalau buka di Cilacap begitu. Kemudian bismillah kita akhirnya mencoba, mudah-mudahan ikhtiar begitu ya, mencoba untuk dunia kuliner, mudah-mudahan nanti bisa banyak diterima begitu. Oke, kok bisa? Ini kan dari awalnya mencoba usahanya teman gitu ya, terus merasakan enaknya, terus tiba-tiba yakin mau buka di Cilacap gitu ya Mbak ya, karena tadi nyobain katanya unik, ada keunikannya sendiri gitu. Kan namanya juga bisnis kuliner ya Mbak, biasanya kan yang berkecimpung di bisnis kuliner adalah mereka-mereka yang suka, kalau nggak suka makan ya suka masak gitu. Nah Mbak Anut nih termasuk yang mana nih? Suka makan atau suka masak nih?
suka makan. Suka makan, oke Iya. oke. Saya Berarti termasuk yang suka masaknya suka nggak nih? Masak sih suka, tapi Oke. lebih banyak buat keluarga aja gitu. Oke. Jadi buat anak-anak terutama gitu yang kadang, Jadi berawal dari suka makan, iya. jadi akhirnya membuka usaha ini dan sekarang jadi terbiasa masak Iya. ya Mbak, jadi Iya. belajar terus ya. Iya, tapi bukan saya yang masak ini. Oh, oke. Ya, jadi kalau khusus untuk warung nasi goreng ini, kami memang jadi dipersiapkan dari awal untuk yang tukang masaknya itu memang latihan Khusus dulu ya? gitu ya, ada Oh, khusus oke, oke. begitu. Jadi di training dulu. Jadi ada chefnya begitu. khusus ya, Mbak? Betul. Jadi ada sendiri begitu, kemudian belajar begitu, kemudian masak sampai menemukan rasa yang pas begitu, sama gitu. Kemudian ini juga salah satu yang unggul juga di nasi goreng ini, kita bukanya itu siang-siang, Mbak. Oh, Ya, jadi iya, iya. warung nasi Jadi goreng konsepnya itu kita buka dari siang, dari jam Oke. 11 siang sampai jam 9 malam saja gitu ya. Kan rata-rata biasanya kalau nasi goreng itu sore ya mulainya. sore sampai tengah Sampai malam tengah malam. gitu kan. Nah, kalau kami mengambil konsepnya itu dari siang sampai jam 9 malam saja begitu. Oke, jadi buat teman-teman yang lagi lapar siang-siang, terus tiba-tiba pengen nasi goreng, biasanya kan kita susah ya kalau Iya. siang hari, tapi pengen nasi goreng, mie goreng atau kue tiaw tuh biasanya susah, ya harus nunggu malam ya Mbak. Betul, betul. Berarti sekarang udah ada alternatif. Kalau pengen nasi goreng, mie goreng dan kue tiaw siang-siang bisa langsung ke nasi goreng Bang Erwin ya Mbak Iya. ya. Itu salah satu keunggulannya. Bukannya beda dari yang lain. Betul. Kalau untuk menunya sendiri Mbak, selain tadi nasi gorengnya ada togenya, apa sih Mbak keunggulan produknya Mbak Anut? Maksudnya kan banyak nih orang jualan nasi goreng, orang jualan kue tiaw, tapi yang bikin Mbak Anut yakin nih Beda. mau buka Iya. apa sih? Salah satu yang membuat warung NB ini beda itu toppingnya. Jadi Oke. kami itu menyediakan macam-macam topping. Oh jadi gitu. ya, jadi Ini ada sesuai telur dengan ya, selera. saya lihat ya. Ya itu telur. Kalau telur itu umum secara Oke. umum semua nasi goreng atau semua produk NB itu pakai telur. Ada telurnya. Tapi ada topping yang membuat beda. Jadi Apa aja tuh? toppingnya macam-macam. Ada kambing, Oh, oke. ada daging sapi, Oke. kemudian ada babat, ada juga ati ampla. Langsung Kemudian, lapar ya Mbak Yaninnya ya. ada juga bakso sosis. Kadang kan anak-anak saya Oh suka iya, nih bakso sukanya, sosis begitu. Jadi ada alternatif juga bakso untuk sosis. konsumen iya. anak-anak ya. Kalau yang secara umum itu ayam juga ada. Ayam. Gitu. Berarti Ya, kalau jadi, telur tuh pasti ada di dalam nasi Uh-uh, goreng, mie betul, goreng, kue iya. tiaw, tapi nanti bisa pilih ada banyak topping-topping, alternatif ya. iya. Yang suka babat mungkin ya, pengen nyoba nasi goreng babat ada. Atau kalau yang spesial di kami itu justru kambing. Oh, Nasi goreng iya, kambingnya nasi goreng ya. kambing. Itu Karena unggulannya apa? berarti ya, Mbak? Keunggulannya ya. Oke. Karena apa? Dari segi rasa, kemudian itu empuk dan berarti tidak- kambingnya tidak bau perengus. dijamin nggak perengus ya? Ya, nggak bau perengus dan juga kan enak gitu. Oke. Banyak yang mencoba itu cocok begitu. Ya, tambah lapar ya, tambah pengen nyobain, penasaran. Oke, Mbak, ini kan buka tadi bulan Agustus ya. Bulan Agustus itu kan kita tahu, maksudnya udah beberapa bulan Pandemi. masa pandemi gitu. Orang-orang mulai tutup nih biasanya Agustus, Iya, betul. bisnisnya mulai sepi gitu. Betul. Untuk Mbak Anut kok malah berani buka di saat orang lain tuh pada tutup? Kenapa akhirnya Bismillah lah, ayo buka di bulan Agustus? Ya itu karena sekali lagi kami melihat peluang gitu ya. Jadi memang pandemi ini bagi sebagian orang gitu ya, memang kan banyak ya yang misalkan tadinya kerja akhirnya dapat PHK gitu ya, atau yang sudah punya usaha makan, warung makan dan lain sebagainya akhirnya pada gulung tikar dan lain sebagainya. Nah, kami melihat ini sebuah peluang gitu ya, sebuah peluang di mana yang namanya makanan gitu ya, semua orang kan pasti butuh dan tidak akan pernah berhenti begitu ya. Betul. Ya, yang namanya makan itu tidak akan pernah, itu kebutuhan karena kebutuhan pokok gitu. Nah, kemudian untuk antisipasi untuk mengantisipasi bagaimana sih biar tetap laku gitu, kita langsung daftar aplikasi gitu. Jadi dari buka warung kita langsung daftar ke aplikasi juga. Jadi gitu. aplikasi Udah mateng ya persiapan Ya, untuk ya, sampai betul. sampai promosinya juga ya. Betul. Jadi memang dan alhamdulillah memang sangat berdampak begitu ya. Jadi karena kondisi pandemi seperti ini, yang datang ke warung dibandingkan yang antara yang datang ke warung dengan yang aplikasi itu sebenarnya malah banyak yang aplikasi. Oh gitu. gitu, oke. Iya. Jadi banyak yang lebih banyak yang lewat online ya. Betul Karena memang sekali. kondisinya lagi seperti ini. Betul, iya. Dari bulan Agustus sampai sekarang ada nggak sih Mbak kendala-kendala yang dihadapi? Maksudnya awal buka tuh kendalanya apa sih?
Kalau dari awal buka itu mungkin ya itu promosi mungkin ya. Promosi ya. Promosi jelas ya karena memang apa ya? Karena sesuatu yang baru tuh pasti kita betul, harus iya. Belum banyak yang mengenal betul, gitu. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu kita evaluasi terus ya. Kemudian dari segi rasa itu menyesuaikan lidah banyak orang itu sebenarnya jadi PR kami gitu ya. Iya betul. Bagaimana Itu juga salah satu PR orang jualan makanan ya Mbak. Ada yang bilang keasinan, ada yang udah bilang pas dan segala macam. Betul sekali. Itu yang membuat saya sedikit kaget begitu ya dengan yang tadinya saya bisnisnya itu bukan bisnis makanan, sekarang masuk ke bisnis makanan ternyata Masya Allah ya, ternyata tantangannya itu sendiri gitu ya. Tantangannya itu sangat berbeda dengan ketika kita itu menjual barang gitu ya, hanya misalkan barang apa gitu. Itu sangat berbeda dengan kuliner. Kuliner itu semuanya itu harus dipikirkan. Termasuk salah satunya kalau warung NBI ini telur gitu ya, kayak telur. Telur itu kan sesuatu yang mungkin bagi orang bisa jadi hal sepele ya. Kalau di kami itu harus apa ya, harus dicuci dulu kayak gitu, dicuci dulu. Jadi, dan itu dengan sampai kualitas bahannya itu sangat diperhatikan gitu ya Mbak. Betul, iya gitu. Jadi terus di up terus alhamdulillah. Jadi teman-teman yang sudah mencoba balik lagi, kemudian promo dari mulut ke mulut kayak gitu. Jadi alhamdulillah untuk sampai sejauh ini sih termasuk alhamdulillah. Gitu. Iya, jadi ini berarti itu ya Mbak. Gitu. Lalu ke aku ya. Gitu. Ntar dulu aku. Oke. Jadi tadi kendalanya dalam menyesuaikan lidah banyak orang ya Mbak. Iya, berarti ini juga itu dong Mbak. Perubahan yang dilakukan berarti juga kayak banyak saran dan masukan dari orang lain ya gitu ya Mbak ya. Berarti itu sangat didengarkan ya. Betul ya, kita sangat welcome lah ketika ada teman menyampaikan Mbak ini kurang ini gitu. Insya Allah itu jadi evaluasi buat kami gitu. Masya Allah, berarti menerima kritik dan saran. Betul. Oke, itu salah satu kayaknya yang bikin insya Allah usahanya nanti makin baik ya Mbak ya. Iya, amin. Oke, tadi kita udah bahas produknya tapi belum tahu nih jualannya di mana sih Mbak? Kan tadi bilangnya online-nya ada. Lah, warungnya ini di mana sih warung NBI? Warungnya itu di Jalan Tentara Pelajar, Mbak. Tentara Pelajar, depan seberang Masjid Al-Komar gitu. Ya itu jadi sebenarnya seberang Masjid Jalan Sengon, Jalan Sengon persis itu. Jalan Sengon, seberangnya. Seberang betul. Jalan Sengon ya. Betul. Oke, berarti udah ada nasi namanya goreng juga ya Mbak. Iya. Kenapa milih lokasi di situ Mbak? Yang pertama karena sudah dari awal gitu kan, suami juga ada ini ya, ada usaha juga gitu ya, bikin teralis kayak gitu. Nah itu terus ada space kosong itu di samping kayak gitu, jadi kita buka di situ. Berarti ada alasan khususnya ya kenapa buka di situ ya. Juga lokasinya bagus Mbak, jadi misalkan ada yang mau sholat sekalian kan tinggal nyebrang gitu. Ada masjid di depannya ya, benar-benar. Berarti kalau ketika kita makan di situ jam sholat nggak usah khawatir ya Mbak, karena tinggal nyebrang aja. Nah untuk produknya nih, dari tadi saya lihat dari ada nasi goreng, mie goreng, kue tiaw. Ini yang mana Mbak? Yang paling favorit di warung NBI itu yang paling rame ya? Nasi goreng. Nasi goreng ya? Nasi goreng ya, iya. Jadi nasi goreng kambing ya tadi ya? Nasi goreng kambing ya. Nasi goreng kambing yang katanya banyak yang bilang beda gitu, enak gitu. Tapi yang untuk yang lain, menu lain juga banyak sih. Cenderung ayam karena mungkin dari harga begitu ya. Kalau nasi goreng kambing kan jelas lebih mahal gitu. Kalau yang nasi goreng ayam kan lebih standar. Kalau yang standar Mbak berapa sih harganya satu porsinya? Ini satu porsi 13.000 aja. Masya Allah murah loh, soalnya ini bener-bener banyak porsinya. Kalau saya sendirian mungkin nggak akan habis gitu, bisa sharing sama dua orang lah ya. Soalnya porsinya bener-bener banyak. Satu standar aja 13.000 ya Mbak? Iya. Kalau bakso sosis itu malah cuma 12.000. Lebih murah, malah ada yang lebih murah ya 12.000. Oke. Satu hari deh Mbak bisa bikin berapa porsi sih? Untuk yang di warung juga untuk yang online? Kalau itu rata-rata ya kisaran 30 sampai 40 gitu. 30 porsi sampai 40 porsi. Oke, kita kalau 40 porsi kali 30 porsi kali 13 berarti sekitar 3.900.000 ya.
sehari ya? Sehari 390 ya? 400 ya. 390 satu hari. Ya. Jadi kalau 1 bulan ya sekitar berapa tuh? Matematikanya agak ini. Berarti sekitar berapa Mbak? Omsetnya? 12 sekitar 10 juta deh ya? lebih. Masya Allah. Dikit. Lebih dikit. Itu dari nasi goreng Iya. NBE aja ya, Iya. dari warung NBE aja. Soalnya tadi Mbak Nut juga udah sempat menyebutkan kalau ada usaha-usaha lain gitu, Iya, kayak betul. apa tadi Kaos suaminya kaki. berusaha juga, Mbak Nutnya juga ada usaha lain. Iya. Boleh ceritakan Mbak usaha lainnya? Kalau yang lain itu dulu, kalau kaos kaki ya, kalau kaos kaki Oh, udah kaos lama kaki. itu Oh, udah dari sekitar kapan, 8 Mbak? tahun. 8 tahun. Iya, kalau kaos kaki itu udah sejak saya masih dulu kan saya kerja gitu ya, Oke. jadi karyawan di salah satu lembaga keuangan syariah. Oke. Selama 11 tahun itu. Dari zaman single itu sampai terakhir itu hamil putra yang ketiga, akhirnya memutuskan untuk resign. Oh, gitu. Fokus resign, di kemudian keluarga ya. Fokus ke keluarga dan juga aku selanjutkan untuk usaha gitu tadi kaos kaki itu. Nah, kemudian lanjut tambah Oke, merambah jadi ke sebenarnya kuliner. NBA ini tuh adalah usaha lanjutan gitu ya, yang Betul. emang dari dulunya udah ada apa dasar bisnis ya memang ya dari Iya. Mbak Nut dan suami juga gitu. Makanya nggak heran kenapa tiba-tiba yakin aja mau buka warung nasi goreng gitu ya Mbak. Bismillah. Dan untuk NBA ini Mbak, kan tadi jualnya online juga ya. Iya. Kira-kira paling jauh deh Cilacap udah ngirim kemana sih, udah delivery kemana? Kalau ini karena sekali lagi kan ini produk yang tidak tahan lama ya. Oke. Kalaupun tahan lama, pernah sih saya bawa ke Wanarja gitu. Saya Oh, kan aslinya bisa Wanarja gitu. Oh, aslinya Saya Wanarja. bawakan ke Dibawa mudik orang ya, tua ya. gitu. Dibawakan ke orang tua gitu, suruh nyoba. Masih enak enggak gitu? Masih enak sih, cuma dingin deh gitu. Jadi kadang dipanaskan lagi. Jadi untuk jangkauan terjauh ya paling wilayah sini aja kalau untuk jual, karena yang masuk aplikasi Oke. gitu ya, masih masuk aplikasi Juga itu bisa emang kalau nasi goreng dan kayak gini tuh enaknya kalau masih anget anget Mbak, ya, apalagi kalau yang berkuah ini, kalau yang berkuah Oh, kayak iya, gini tuh paling enak itu kalau dimakan panas-panas gitu. Ini menarik sih kemasannya ya nggak sih Betul, Mbak? Iya iya. Mbak. Kemasannya tuh beda sama nasi goreng yang lain. Ya, Biasanya kita pakai model box ini. Iya, biasanya kan nasi goreng lain pakai kertas minyak gitu ya. Ini ada Boxnya. packagingnya sendiri gitu. Mbak, kalau soal promosi nih, tadi kan ada aplikasi Iya. gitu, dan ada nggak sih teknik promosi lain yang Mbak Nut lakuin gitu? Kalau selama ini kita memang lebih ke ke orang Dari mulut ke promosinya. mulut ya? Iya, Oke. satu itu, kemudian pernah giveaway juga. Jadi iya. kasih Lewat apa Mbak? lewat FB, IG Oh, ada gitu. Facebooknya. Jadi jadi kita kasih semacam quiz gitu. Kemudian nanti dikocok Giveaway-nya. gitu. Oke. Pernah itu kayak gitu. Oke, Tapi ya kalau disebutin, yang Mbak, rutin, mungkin Facebook sama Instagramnya biar orang-orang oh ya, follow. Facebooknya itu Nasgor Bang Erwin cabang Cilacap. Ya, Oke. Nasgor Bang Erwin. Kemudian kalau IG-nya Instagramnya? itu warung NBE, warung.nbe. Oh, warung titik Ya, NBE. itu akun IG-nya. Oke, nanti kita kepo-kepo lah ya. Siap. Medsosnya. Oke. Iya. Mbak, kalau bisnis ini kan apalagi Mbak Nut latar belakangnya ibu rumah tangga ya, maksudnya Iya. ngurusin anak, ngurusin suami gitu. Otomatis kan kalau mau membuka bisnis baru gitu haruslah disupport sama keluarga gitu maksudnya. Nah, ini support keluarganya gimana Mbak? Ya, terutama suami ya. Sama suami. Saya itu Alhamdulillah ya, udah punya satu suami hal ya. itu satu yang wajib ketika saya memulai bisnis itu, Oke. bahkan ketika dulu setelah menikah begitu ya, itu izin suami gitu yang jelas. Yang Saya utama sampai ya, bilang Mbak, yang misalkan dulu waktu mau jualan kaos kaki, Mas saya mau lanjut jualan kaos kaki boleh. Dan alhamdulillah untuk yang ini nasi goreng juga beliau support gitu, support semuanya gitu. Sampai termasuk permodalan juga deh. Oke, Iya, jadi alhamdulillah. didukung alhamdulillah. Masya Allah. Tapi Anak-anak yakin gimana Umi anak-anak, Mbak? bisa gitu. Anak-anak udah paham nih, Paham. Uminya buka warung nasi goreng ya dan Paham support banget ya. karena tiap sore itu hampir setiap hari itu minta ke warung. Oh, oke. Gitu, jadi Setiap hari menunya iya, nasi goreng, mie pengennya goreng, nasi kue tiaw goreng. ya. Cuma saya kadang, jangan
setiap hari dong gitu, kasihan perutnya gitu kan, nggak bagus juga. Iya, nanti masakan uminya udah dimakan ya di rumah ya. Iya. Kalau di luar keluarga Mbak, adakah yang memberikan dukungan, maksudnya bantuan misalnya ya teman-teman atau keluarga besar dalam segi apapun, maksudnya promosi lah atau apa? Orang tua jelas ya, orang tua juga jelas itu sangat support, sangat mendukung juga. Sempat kita dulu itu waktu mau bikin apa kurang kayak gitu, yaudah ini ada ini sebentar apa bisa dipakai, alhamdulillah gitu dari orang tua juga udah dipakai dulu aja gitu, alhamdulillah itu di support juga dari segi dana itu kemarin dibantu juga. Alhamdulillah, gitu. Berarti supportnya luar biasa ya dari keluarga ya. Oke. Dan untuk Mbak Anut kan udah dari dulu udah lama ya berbisnis ya, dari mulai kaos kaki, ada usaha suami juga, sekarang bikin nasi goreng Bang Edwin juga gitu ya. Menurut Mbak Anut bisnis itu apa sih Mbak? Bisnis itu sesuatu yang apa ya, kita mulai kita bukan hanya untuk diri kita gitu. Kalau saya berpikirnya begitu ya. Jadi bisnis itu bukan hanya sekedar mencari keuntungan untuk kita pribadi gitu, tapi bagaimana kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi misalkan Maya sekarang ini ada karyawan gitu yang dulu datang minta kerjaan, misalkan tolong dong dibantu, saya mau kerja gitu. Alhamdulillah ya meskipun baru 2 orang ya, kalau yang nasi goreng itu 2 orang itu sudah bisa lah ya untuk menambah penghasilannya temen gitu ya. Jadi tujuannya nggak cuma profit pribadi ya Mbak, tapi gimana caranya bisa buat berkah juga untuk orang lain. Dan gitu ini juga salah satu program yang ibaratnya dari awal saya buka warung itu setiap hari Jumat kita juga ada promo gitu ya. Gitu. Ada promonya hari Jumat ya. Macam-macam promonya itu ada yang kalau yang 10 porsi itu free. 10 porsi itu free dari warung, itu biasanya kita titipkan ke masjid atau misalkan gitu. itu dibagikan gitu. Kemudian ada juga yang modelnya itu promo buat teman-teman yang biasa ada promo Jumat berbagi, itu kita juga menyediakan 50 porsi setiap hari Jumat. Itu hanya dengan harga ini kan kita bandrol ya. Untuk satu porsinya itu 13.000 sudah free dengan kerupuk ya. Ini kerupuk rambak. Ada kerupuknya. Ya, kerupuk rambaknya itu. Ini sudah free. Kita bandrol hanya 10.000. Jadi kalau misalkan untuk Jumat berbagi berarti harganya lebih murah ya. Jadi 10.000 aja gitu. Silakan dengan kualitas, dengan kuantitas yang sama ya. Nggak dikurangin apapun ya Mbak. Tidak dikurangi ya gitu. Jadi bisa buat teman-teman gitu. Atau misalkan teman-teman yang jauh misalkan mau nitip dana, itu kemarin beberapa Mbak saya mau nitip dana aja gitu untuk 10 porsi misalnya, itu bisa nanti juga kita, ya, nanti kita yang bagikan, yang menyalurkan gitu ya. Oke Mbak, berarti kalau untuk yang kegiatan Jumat berbagi itu juga bisa disalurkan melalui nasi goreng Bang Edwin ya, dengan bisa. cara gimana Mbak mengirimkan dana ke Mbak Anut? Ya bisa, nanti japri begitu, kemudian Mbak saya mau nitip sekian porsi begitu, nanti transfer dana gitu bisa, insya Allah itu. Kemarin beberapa teman juga, Mbak saya jauh, ini aja nitip dana, nanti kita bagikan. Gitu. Masya Allah. Berarti ini salah satu caranya Mbak Anut untuk menjadikan bisnis ini berkah buat orang lain. Amin. Gitu. Amin. Dan untuk bisnis ini Mbak khusus NBE ini, apa sih keinginannya Mbak Anut untuk jangka pendek lah, 2 tahun ke depan lah, pengennya seperti apa? Harapannya Bismillah mudah-mudahan warung NBE itu bisa diterima oleh masyarakat ya, khususnya Cilacap, dan bisa menjadi bagian dari kuliner Cilacap gitu ya. Jadi misalkan ada orang mau ke Cilacap itu tertarik untuk bisa mencoba warung NBE begitu. Jadi salah satu alternatif begitulah ya untuk kuliner di Cilacap itu ternyata ada warung NBE yang menyediakan nasi goreng, kemudian ada mie goreng, kemudian ada pinyau gitu ya. Dan bukanya dari siang ya Mbak. Betul, bukanya dari siang. Jadi teman-teman semua bisa menikmati, atau misalkan teman-teman ya itu tadi seperti disampaikan ya, misalkan butuh untuk makan siang ya gitu. Boleh langsung pesan di NBE gitu. Kalau itu harapan jangka pendek ya Mbak. Harapan jangka panjangnya nih 5 tahun lah kira-kira pengennya NBE ini seperti apa? Pengen buka cabang gitu ya, misalkan nanti memungkinkan teman-teman misalkan ini saya pengen buka cabang di sini gitu misalnya. Insya Allah lah, mudah-mudahan siap ya, Insya Allah ya Mbak ya. 5 tahun ke depan lebih mengembangkan ya. Amin. Dan
Dari sudah diceritakan NBE bagaimana, ada kendalanya, ada bisnis yang lain juga pasti juga kan ada kendalanya ya Mbak. Iya. Bisa nggak berbagi pengalaman dengan kita tentang suka dukanya yang bisnis yang udah Mbak Anut jalani itu apa sih? Ya. Dukanya dulu boleh, sukanya dulu boleh, monggo. Kalau untuk ya itu sekali lagi untuk kuliner ini kan sesuatu yang baru ya bagi saya sendiri gitu. Memang ternyata sangat jauh berbeda itu perlakuannya, yaitu karena yang namanya kuliner itu kan bahan bakunya aja tidak awet ya. Jadi misalkan laku, alhamdulillah begitu, lagi banyak laku, atau kalau misalkan sedang tidak laku pun gitu ya, itu apa ya, agak sedih juga ketika harus membuang sesuatu yang misalkan harus dibuang karena lain. Bisa bertahan lama ya Mbak. Iya betul, misalnya ada yang busuk kayak gitu kan harus dibuang begitu. Jadi itu dukanya ya Mbak. Iya. Kalau sukanya sekarang apa sih? Sukanya itu, maksudnya dibandingin duka, kalau masih berjalan berarti kan lebih banyak sukanya ya. Apa sih yang membuat Mbak Anut tetap bertahan meskipun banyak halangan dan kendalanya tadi? Betul. Kalau sukanya itu yaitu ketika tiba-tiba dapat pesanan Mbak order sekian gitu. Oke, langsung berbunga-bunga ya Mbak. Langsung Mas siapkan ini kayak gitu. Alhamdulillah ya. Jadi istilahnya ketika kita banyak dipesanan juga sih, memang sekian misalnya minimal 10 atau berapa minta diantar, insya Allah bisa gitu sih. Itu sukanya ya Mbak. Dan Ya, termasuk sepertinya tadi dengan adanya kegiatan Jumat berbagi juga itu salah satu yang bikin suka juga mungkin ya Mbak. Jadi lebih bisa ada kesempatan, kita itu ada kesempatan untuk bisa itu berbagi begitu. Itu sukanya. Dari semua suka dukanya Mbak, apa sih yang mau dibagi ke teman-teman gitu? Tips atau saran deh buat yang mungkin masih belum pengen bisnis atau pengen bisnis tapi masih ragu-ragu gitu. Apa Mbak yang mau dibagi ke kita? Yang utama itu untuk memulai bisnis itu memang butuh niat gitu ya. Yang pertama butuh niat, kemudian ridho pasangan gitu ya. Itu juga penting gitu ya. Kemudian harus tahan banting. Jadi yang namanya bisnis itu harus tahan banting. Kalau saya sebenarnya kemarin-kemarin itu masih banyak ditempa begitu ya. Tapi alhamdulillah ada suami yang menguatkan. Jadi ketika misalkan itu kan saya baper gitu ya, misalkan ini seperti ini. Yaitu kita perlu sesuatu yang membuat kita itu kuat. Ayo kita lanjutkan. Jadi jangan mudah putus asa gitu ya. Yang namanya bisnis dimanapun itu pasti ada hambatannya, kendalanya gitu ya. Pasti ada yang kendalanya pasti ada, dan kita itu tidak boleh menyerah begitu saja gitu. Mungkin itu ya. Jadi untuk teman-teman untuk yang misalkan di rumah begitu ingin mencoba memulai sesuatu, lakukan action gitu ya. Jadi jangan hanya rencana. Karena kalau hanya rencana itu jatuhnya ya rencana aja gitu. Jadi action, bismillah kayak gitu. Iya, itu tadi obrolan kita dengan Mbak Anut sebagai pelaku usaha yang dalam hal ini sudah memulai usahanya di bidang kuliner, yang tadinya usahanya menjual barang yang lain ya Mbak, menjual barang bukan makanan, tapi sekarang akhirnya membuka usaha kuliner begitu. Dan semoga dari obrolan saya sama Mbak Anut nih, saya jadi mengambil kesimpulan kalau seperti yang Mbak Anut bilang tadi gitu, kalau kita pengen sesuatu, pengen usaha ya harus ada actionnya gitu, jangan cuma rencana-rencana aja ya Mbak. Betul begitu. Dan apapun yang dihadapi, insya Allah dengan support keluarga ya Mbak, seperti Mbak Anut tadi, insya Allah segala kendala bisa ada dihadapi, jalan. asal jangan mudah putus asa. Betul gitu ya Mbak. Alhamdulillah, terima kasih buat Mbak Anut udah datang ke sini, udah berbagi pengalaman, sudah berbagi cerita tentang usahanya. Saya nggak sabar habis ini pengen nyobain nasi gorengnya, mie gorengnya, kue tiaunya, sepertinya enak sekali gitu. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan bincang-bincang kita. Semoga memberikan inspirasi buat yang mungkin belum usaha jadi pengen usaha, yang masih ragu-ragu jadi tambah yakin ya Mbak Anut ya. Amin. Dan yang mau mulai usaha semoga bisa mengikuti kesuksesannya Mbak Anut. Amin. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.